Demi kalahkan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Cina sampai rela lakukan cara kotor ini. Duel statistik Martin Paes dengan Diego Altuve, calon kiper timnas Malaysia jebolan Real Madrid. Simak info selengkapnya berikut ini. Mengapa Cina memilih Qingdao? Strategi tersembunyi untuk melemahkan timnas Indonesia. Akhirnya diketahui juga nih venue laga Cina versus timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga seru ini bakal digelar di Qingdao Youth Football Stadium di Qingdao, Shandong. Pada 15 Oktober 2024 nanti, Cina bakal menghadapi perlawanan dari timnas Indonesia dalam matchday keempat grup C. Stadion keren ini bisa nampung 50.000 penonton dan jadi kandangnya klub Cina Super League, Qingdao Hainyu. CFA juga udah konfirmasi kalau Qingdao Youth Football Stadium udah dapat persetujuan dari Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC. Formatnya, setiap tim bakal ketemu 2 kali, kandang dan tandang. Nah, timnas Indonesia harus sowan dulu ke markas Cina sebelum nanti gantian jadi tuan rumah. Sebelum terbang ke Cina, timnas kita bakal bertanding dulu di markas Bahrain pada 10 Oktober. Nah, yang bikin kesal, timnas Indonesia harus melalui penerbangan panjang dan melelahkan buat ke Cina. Gak ada flight langsung dari Bahrain ke Qingdao. Menurut aplikasi pemesanan tiket pesawat, perjalanan timnas Indonesia paling cepat bisa makan waktu 30 jam dari Muharraq, Bahrain menuju Qingdao, Cina. Bayangin aja, 2 kali transit. Mulai dari Bandara Bahrain di Muharraq, terus ke Bandara Doha di Doha, Qatar, lalu ke Bandara Hong Kong di Hong Kong, dan akhirnya baru sampai di Bandara Qingdao Jiaodong di Qingdao. Bayangkan betapa capeknya para pemain Indonesia. Bandara Qingdao Jiaodong sendiri berjarak 623 km dari Beijing, yang bisa ditempuh selama 6,5 jam perjalanan darat atau 1 jam 25 menit lewat udara. Kenapa Cina milih berkandang di Stadion Qingdao ini? Apa ini strategi buat bikin timnas Indonesia kelelahan sebelum bertanding? Siapa yang tahu? Tapi yang pasti, perjalanan panjang ini pasti bakal nguras tenaga pemain Indonesia sebelum mereka turun ke lapangan. Adu statistik dan harga pasaran, Martin Paes versus Diego Altuve, calon kiper timnas Malaysia jebolan Real Madrid. Siapa yang lebih layak jadi kiper utama? Pertanyaan ini lagi hangat banget di Malaysia, terutama dengan rencana naturalisasi Diego Altuve, kiper keturunan Spanyol. Altuve dibanding-bandingin dengan Martin Paes, kiper naturalisasi Indonesia yang bersinar di MLS. Altuve, lahir di Madrid, karir di Spanyol. Diego Altuve lahir di Madrid dan mulai karirnya di Akademi Real Betis dan Real Valladolid. Puncaknya, dia berlatih di Akademi Real Madrid dan main di tim muda Real Madrid Castilla. Altuve main 14 kali, kebobolan 20 gol, dan mencatatkan 2 clean sheet. Karir profesionalnya lanjut di Albacete, tim kasta kedua Liga Spanyol. Di sana, dia tampil dalam 21 laga, kebobolan 25 gol, dan mencatatkan 5 clean sheet. Paes, pengalaman di Eropa dan Amerika. Beda banget dengan Altuve, Paes udah malang melintang di Eropa dan Amerika. Dia pernah memperkuat FC Utrecht di Eredivisie Belanda dan sekarang main di FC Dallas di Major League Soccer, MLS. Bersama FC Utrecht, Paes mencatatkan 48 laga dengan 63 kebobolan dan 12 clean sheet. Di FC Dallas, dia lebih gemilang lagi dengan 98 penampilan, 117 kebobolan, dan 23 clean sheet. MLS yang ketat dan penghargaan bergengsi. Perlu diingat nih, MLS punya persaingan yang jauh lebih ketat dibanding La Liga 2 Spanyol. Pemain-pemain top dunia kayak Luis Suarez dan Lionel Messi pun main di liga ini. Kemampuan Paes semakin diakui dengan penghargaan MLS All-Star 2024. Dia dinobatkan sebagai salah satu kiper terbaik di liga bergengsi tersebut. Harga pasar, Paes jauh unggul. Gak cuma statistik, harga pasar Paes juga jauh lebih unggul. Ini punya harga pasar sebesar 26,07 miliar rupiah. Bandingin aja sama Altuve yang cuma 10,43 miliar rupiah. Siapkah Altuve menghadapi ketatnya MLS? Dibandingkan Paes yang udah teruji di MLS, Altuve belum punya pengalaman di Liga Top Amerika tersebut. Mampukah dia adaptasi cepat dan tunjukin performa gemilang seperti Paes? Pertanyaan ini masih jadi misteri.
Hanya waktu yang bisa jawab siapa yang lebih layak jadi kiper utama, Altuve atau Paes. Yang pasti, debat antara kedua kiper ini makin memanas. Malaysia dihadapkan pada pilihan sulit buat menentukan masa depan penjaga gawang tim nasional mereka.